Sebelum kita mulai saya hanya mau menjanjikan satu. Setelah sesi kita semua orang akan berkata bahwa gila ya daging semua. Itu, daging semua. Itu. Daging semua. Simak kalian Anda menggunakan daging semua. Iya. Udah live ya? Halo. Bang Cogan tadi nonton Pak Sandi di situ. Aduh, iya lagi. Lau yang mana bre? Sapa-sapa lah. Yang Jiji boleh pintu keluar di sana teman-teman, kita nggak. Jangan dong gitu bro. Selamat sore semuanya teman-teman. Ini dong. Selamat datang di sesi paling inspiratif dari acara ini. Betul banget. Jadi menurut kita kebaya itu Enggak. penting ya. Enggak terlalu inspiratif. Sapa-sapa dulu Bang Cogan, banyak ukti-ukti. Sapa-sapa aja. Banyak ukti-ukti. Tahu kan ini Triberata bukan Bajawa tuh ya? Aman ya. Tadi ukti yang ini gue lihat nonton ngelamun juga gue pikir loli ukti. Sorry. Gila lu ya. Iya gue pikir. Sapa-sapa lagi sebelah sana. Halo. Ini pada dari mana aja nih? Ada yang dari Jakarta Selatan, boleh tepuk tangan? Wih, Jakarta Selatan. Bangga sekali ya. Saya gitu. Jakarta Timur ada? Jakarta Timur, mantep. Jaktim Bang? Jaktim. Kemeja flanel masih ngetren ya di sana ya? Dari Bogor. Wah. Keburu gak pulang naik KRL nanti? Nah, jangan lama-lama. Transit Manggarai jam 8 terakhir. Betul. Bekasi ada Bekasi? Depok gak ditanya, kita nanya Bekasi doang gitu. Betul. Pede banget tuh. Iya. Kita gak peduli sama daerah. Betul. Ini Depok gak culture shock main ke Jaksel nih. Kan hiburan kalian cuman ini lagu wali kota. Iya. Depok tadi ada orang Depok di depan tapi bukan peserta dia. Tapi markir. Oke. Bercanda ya orang Depok ya. Kita cinta Depok, Oh, nggak boleh gitu. Iya. Orang tukang vale, iya. Yes. Hari ini gue dan Sastra dipercaya untuk membawakan topik yang sangat-sangat insightful juga. Betul banget. The power of laughter, how comedy can drive as catalyst of change, gitu. Betul. Artinya apa Bang Cogan? Nah, narasumber kita. Aduh. Gua kan di DO dari Lia Pramuka. Iya. Intinya ini adalah bahwa komedi itu bisa membawa perubahan besar gitu. Betul banget, iya. Makanya bintang tamu kita hari ini juga orang-orang yang sangat kompeten sekali untuk membahas isu-isu tersebut. Benar, karena komedi itu mampu menyentuh isu-isu sensitif dengan cara yang cerdas, memberikan ruang bagi refleksi tanpa menggurui. Betul, itulah komedi drive as catalyst of humor. Betul banget. Nah, dan juga kita di sini narasumber kita juga sudah kedatangan. Ada yang namanya Cynthia Mariska. Ya. Dia adalah seorang konten kreator Indonesia dengan pengalaman layar kaca dan hobi sebagai otomotif entusias. Yoi, dan juga Ari Kriting, seorang sutradara papan atas. Betul. Dengan filmnya yang baru viral sekali ya. Viralnya di X ya. Enggak viral di bioskop juga. Iya. Di Twitter juga viral. Betul. Itu Kakak Bos di Desa Penari filmnya. KKN ya? itu. KKN. Oke, langsung saja kita panggil bintang tamu yang pertama dulu. Untuk Cynthia Mariska. Cynthia silakan. Silakan Cynthia. Halo. Oh, salamnya Anggun. Gila. Cynthia gokil. Ini jarang-jarang loh kita ketemu Cynthia di acara begini. Biasanya? Disinkronize. Lagi joget lagu Didi Kempot. Ngelit karaoke mulu biasanya. Ngelit karaoke mulu. Gila ya, cakep banget ya ternyata. Kacau ya. Langsung beli Vespa gue abis ini. biar ngimbangin. Oke, langsung saja bintang tamu kedua ini juga tidak kalah hebatnya. Dengan Cynthia Mariska. Langsung saja kita sambut Ari Kriting.
Silakan. Silakan, Silakan mari. duduk, Silakan, mari. silakan. Iya. Wah. Mungkin ini kita pertanyaan langsung agak tajam dan jarang dikeluarin di podcast Ini hanya manapun. bisa terjadi di Gen Z Summit pertanyaannya berarti ya? Betul, oke. Ya. Sebelum kita mulai saya hanya mau menjanjikan satu. Ah. Setelah sesi kita semua orang akan berkata bahwa gila ya daging semua. Itu, Daging semua. itu. Daging semua. Simak kalian Anda menggunakan daging semua. Iya, betul. Iya. Pokoknya setelah kalian denger kita nanti kayak besok-besok podcast Helmi Yahya jadi biasa aja gitu. Jadi Benar. Jadi kayak nggak terlalu lebih daging yang kemarin deh di Tribrata. Pokoknya kalian punya kolesterol naik karena ini dari daging semua. Nah. Iya. Bahkan habis podcast ini Ari Daging ganti nama jadi Ari doang. Wah, dagingnya di sini. Gak Gila. berani dia nggak sedaging ini lagi. Simak. Simak ya guys ya. Simak. Beban. Oke, tadi Sastra ingin membuka dengan pertanyaan yang out of the box ya. Iyalah, kayak apa kabar ini semua? Biasa itu, biasa itu. Oh, itu biasa. Biasa itu. Itu biasa. Tapi kita bisa memberikan jawaban daging dari pertanyaan. Pertanyaan apa kabar itu? Padahal Dari cuma mana? Apa tuh Bang Ari? Kabar kita susah ya kalau dikasih daging yang gitu. Ya, Anda sendiri yang ngasih ekspektasi tadi. Belum benar. pemanasan, Belum pemanasan. Mereka kayaknya terlalu banyak mengambil ini ya, mengambil beban ya. Iya. Kita coba dengan pertanyaan berikutnya. Ya, mungkin kita mulai dari yang nih. Sorry banget sebenarnya buat Cynthia sama Kak Ari ini cuma ada minum, nggak ada omakase-nya. Aduh. Waduh. Mulai. Enggak, tapi Saya ini yang deg-degan nih, karena biasanya mereka ngomong, saya yang diserang. Iya. Enggak nih kita nanti Cynthia nanti kita mulai dari Bang Ari Keriting dulu. Kita mulai dari yang enteng-enteng dulu ya Bang ya. Yes. Opini tentang kabinet baru Prabowo. Nah, itu yang enteng-enteng aja lah. Siapa tahu ada pendapat. Kalau menurut saya ya, kabinet pemerintahan, kabinet Merah Putih itu daging semua. Daging. Betul. Potong di TikTok deh ya. Ya. Benar. Daging Kan saya semua. sudah bilang, ini isinya nanti daging semua. Dia mau tanya apa, saya jawab daging semua. Pokoknya apapun pertanyaannya Pertanyaannya daging semua. daging ya. Iya. Oke. Iya. Tapi nih misal nih, Bang Ari one day akan ditarik sebagai menteri, cocoknya menteri apa? Hah? Menteri daging. Oh jadi ngurusin supply sirloin dari luar negeri. ngurusin kurban. Saya mungkin akan menjadi menteri perdagingan. Bukan perdagangan. Perdagingan. Keren. Ada, kalau saya Keren. perdagingan. Iya. Keren. Karena ini kan humor sebagai catalyst of change kan. Betul. Sedangkan Bang Komeng kan dari komedi bisa jadi menteri Bang Ari. Betul. Jadi nggak terlalu mustahil untuk nanti Bang Ari. Bang Ari. Ini mau jawab serius nggak? Boleh. Jawaban serius ya? Boleh. Kalau saya ditarik untuk menjadi seorang menteri, Oke. mungkin yang menarik sekarang itu adalah, dan ini harus kita apresiasi Yes. pemerintahan yang terbaru, Menteri Kementerian Kebudayaan. Oke. Ya. Betul. Karena selama bertahun-tahun Indonesia merdeka, mungkin baru kali ini kebudayaan diberi pos tersendiri. Jadi untuk Oke. anak-anak muda yang ada di sini, mari kita simak sama-sama kira-kira kiprah dari kementerian yang baru ini akan seperti apa, karena itu akan menentukan peradaban kita di masa yang akan datang. Daging. Daging banget ya. Iya. Mulai lagi. Karena itu akan berpengaruh kepada generasi emas 2045 kan. Betul. Iya. Dan memang generasi emas tuh sedikit lagi. Betul. Karena jangan kan generasi emas, orang itu udah banyak yang silver gitu kan. Di luar, benar. Pelan-pelan. Kita menuju ke sana. Benar. Sekarang generasi silver. Iya. Benar. Grup band aja udah mulai perunggu grup band. Setuju Betul. Setuju Setuju banget. kan. Generasi emas, tapi ngelihat Gen Z-nya suka berantem di sosmed, kayaknya lebih generasi cemas nanti. Kan Itu kan berantemnya di proses. sosmed aja Kak Kenapa? Sastra. Di sosmed Berantemnya doang di ya. sosmed Oke. aja. Benar. Nah kalau Cynthia, kalau misalnya one day nih terpilih, pengen jadi menteri apa nih kamu? Nah, Aku menteri apa ya? Aku juga bingung ya. Aku karena nggak punya gambaran untuk hal itu sih. Kalau aku boleh memberi masukan ya. ini boleh dong. ini yang gue Dari suka. Bang Ari nih. Ini yang gue Karena suka. aku melihat kamu itu sangat concern dengan Vespa. Oke. Betul. Apa Kamu tuh? bisa di menteri transportasi mungkin ya. Oke. Benar. Karena itu Pasti menarik ya. untuk dia ya. Iya. Betul. Mungkin menteri transportasi atau urusan peranan wanita. Nah. Oke. Karena kita butuh wanita-wanita yang tampan untuk Iya. Betul. Betul. Dan nanti bisa ada event kayak Evan. Astagfirullah Bang Ari. Iya. Tapi saya baru tahu hari ini kalau dia ternyata orang Gorontalo. Orang Gorontalo Jadi loh ternyata dia dia. tape orang. Tape ora. Oke. Oh, orang Betawi dong. Pakai tape ora. bukan beda. Bukan. Iya.
Transportasi berarti ya kalau buat Cynthia ya? Enggak, cocoknya mungkin ya. aku kalau aku punya role model lah. Role model. Model ada. Iya, Siapa? role model. Menteri Perikanan. Menteri Periklanan. Ikanan. Perikanan. Bu Susi. Oh iya. Bu Susi. Bu Susi. Salah dong, Bu Susi Susanti badminton, Pak. Itu bulu tangkis Mas. Bulu Iya, tangkis itu. Susi Faujia. Mama saya. Gitu. Jokes internal. Ih. Ya, tapi serius aku ngidolain Bu Susi. Karena Bu Susi. menurutku itu bisa jadi figur yang lumayan nyentrik, tapi tetap stay di garisnya. Oke. Ikan apa yang paling banyak? Ikan apa yang paling banyak? Gurame. Aduh, gurame. Itu dia. Kalau sedikit jadi gusepi. Nice dream. Ikan apa yang sering syuting tau? Apa tuh? Ikan apa ya? Ikan Fauzi gitu. Aduh, iya. Aduh. Pernah dengar 2017 Jokes itu. 2013. Gak nyangka loh saya. Gak nyangka loh. Benar-benar. Tapi kalau terpilih kita pengen jadi Menkes. Oke. Kamu pengen jadi Menteri Kesehatan? Menteri podcast. Aduh. Ya, itu kayaknya jokes AT di YouTube lain. Iya, betul. Jangan dicolong dong jokes temen dong. Betul. Iya. Nah, tapi podcast berbalut komedi itu bisa menghasilkan dampak apa aja menurut kalian? Selain menghibur dan tawa-tawa, apakah bisa menjadi sebuah merubah behavior penonton tertentu mungkin, ya kan? Ya kalau menurut aku pribadi, aku emang awalnya tuh bukan penikmat podcast, Kak. Bukan penikmat podcast. Bukan awalnya. penikmat podcast, Iya. sampai akhirnya aku diundang ke salah satu podcast dan dari situ mulai curious lah sama apa sih podcast isinya apa sih. Oke. Karena nonton diri aku sendiri, oh ternyata menghibur ya. Ternyata lumayan ya nonton Ternyata diri sendiri. Lumayan nonton diri Iya, sendiri iya, gitu. iya, iya. Akhirnya banyak suggestion podcast-podcast lain yang mana menurut aku ini jadi salah satu trigger, oh ternyata podcast tuh isinya nggak cuma ceng-cengan aja, nggak cuma Betul. seru-seruan aja, tapi juga bisa ngebuat kita berpikir lebih kritis. Iya. Karena kenapa dari podcast aku cukup terbukakan point of view baru. Menurutku dari situ banyak sekali penjabaran-penjabaran yang walaupun dibungkus dengan komedi, tapi sebenarnya nyentil mampus gitu. Ada isinya Ada sebenarnya isinya, gitu ya. ada dagingnya. Ada dagingnya. Gitu. Iya, karena emang podcast Dims the Meat Guy pada waktu itu yang udah tonton. Bener. Daging semua Banyak itu. daging, iya. Emang bahas tenderloin dia. Kalau menurut Bang Ari? Ya, bisa dibilang Bang Ari ini tadi ngomong dia podcast newbie. Newbie, New- asli saya newbie. Yoi. Newbie banget. Di sini ada yang nonton podcast saya? Titik kumpul mungkin boleh tepuk tangan? Wish, banyak. Tidak sebanyak yang saya harapkan Betul. ya. Ya, tapi lumayan lah. Agak sedikit ya, Oke, tapi lumayan lah. nah. Terima kasih loh. Yang lain pada nonton apa sih kalian? Titik, MLD dong. Gini. MLD. titik kumpul aja tepuk tangannya segitu. Coba ya. Yang nonton Mari Kemari. Wah, sangat respect sekali yang barusan tepuk tangan ya. Tapi aku mendengar tepuk tangan yang nonton Mari Kemari itu lebih pada tepuk tangan revisi. Kayak udah terlanjur tepuk tangan, enggak saya enggak nonton. Iya. Kayak teman lagi live kita Iya. nonton. Aduh, halo. Halo gitu. Pengen cabut tapi udah di notice nama Iya, kita. Nah kalau dari saya pribadi sih, dulu saya itu tidak terlalu tertarik sama podcast teman-teman. Oke. Makanya dibilang podcast newbie. Karena podcast ini kan baru ramenya tuh ketika awal-awal COVID ya. Bener Bang. Awal-awal COVID itu banyak banget podcast gitu bertebaran tiba-tiba. Nah di situ tuh saya sebagai orang yang cukup merasa nggak mau ikut-ikutan gitu. Saya itu kan suka sosokan ya, sosokan anti mainstream gitu. Jadi Betul. ketika melihat banyak sekali podcast saya itu menarik diri malah. Karena menurut saya kayak semua orang ngobrol gitu, semua orang ngobrol apa aja gitu. Kenapa sih semua orang ngobrol, diskusi gitu, apa pentingnya sih semua ini gitu. Saya tuh kayak merasa kayak terlalu banyak nih orang yang ngobrol nih, siapa yang dengerin sih sebenarnya obrolan-obrolan semua ini gitu. Segala macam artis TV juga ikutan bikin acara konten ngobrol, stand up komedian bikin ngobrol. Jadi saya melihat kayak terlalu banyak. Paling mungkin saya ngisi 1-2 kali sebagai bintang tamu gitu. Jadi saya memang cenderung tidak terlalu, di awal-awal itu tidak terlalu tertarik lah untuk podcast. Sampai akhirnya saya diajak sama Pras Teguh dan Mamat dan Abdur Arsyad. Untuk berkolaborasi di podcast Titik Kumpul. Nah di situ tuh baru saya mulai merasakan kenikmatannya berpodcast. Di situ pertama kali. Dan kalau ditanya tadi, apakah kemudian konten podcast yang isinya komedi ini bisa mendelivery pesan-pesan yang lebih mendalam? Menurut saya sih bisa. Ya. Bisa. Oke. Tetapi itu bukan tugas utamanya. Oke. Oke. Pada akhirnya podcast itu
menurut saya sih memang tempat untuk kita mendiskusikan sesuatu yang sifatnya ringan. Oke. Ya nggak sih? Lebih gampang untuk kitanya juga sebagai pelakunya gitu. Iya. Untuk kita meskipun ketika kita membicarakan itu sebenarnya kalau teman-teman menyadari ya, ini balik kepada konsumen semua kita serahkan gitu kepada pendengarnya gitu. Kalau mau disimak mungkin ada hal-hal yang sebenarnya ingin kita sampaikan, tetapi memang kemasan komedinya itu memang kalau untuk kami ditebelin banget gitu. Oke. Jadi ketika pun kita bicara tentang agama, lebih banyak kemasan komedinya. Ketika kita bicara tentang bangsa dan negara, tetap lebih banyak kemasan komedinya. Karena buat kami sih informasi yang sifatnya serius itu udah banyak banget. Nah kalau untuk saya sih karena kita ini kan hidup di era informasi yang berjubel banget gitu. Betul. Ya. Kalau teman-teman mau sesuatu yang sifatnya edukatif sebenarnya sesimpel browsing aja. Ya. Iya dong. Browsing ada. Kalau kita zaman dulu mungkin informasinya terbatas. Kalau nggak ada di buku ya kita nggak tahu mau dapat dari mana. Benar. Sekarang kan era internet udah kemana-mana. Jadi menurut saya sih tidak menjadi tugas podcast untuk memberikan sesuatu yang sifatnya edukatif itu. Ya. Tetapi meskipun demikian sebagai podcaster kita itu juga bisa membicarakan itu dengan cara kemasannya kita sendiri. Dan Betul. itu ya membuat podcast itu menyenangkan gitu. Karena kalian Betul. bisa menyimak hal-hal yang sebenarnya penting. Tetapi caranya itu cukup gampang untuk dicerna gitu. Iya. Itu sih kalau menurut saya sih yang idealnya podcast itu seperti itu. Benar. Jadi Bang Ari ini dulu teknologi informasi belum secepat sekarang ya zaman Bang Ari ya. Betul, orang itu masih pakai kiriman surat pakai kuda. Kirim pakai kuda dan Kurir. Kurir dan Bang Ari ini dulu cukup sosmed pertamanya Kaskus teman-teman. Wah, lama banget. Makanya dia sangkatan. Nah, tapi gini, pernah dong ketemu di Cendolgan gitu-gitu kan? Iya. Saya Friendster. Bersahabat aja saya, boleh nggak? Boleh Bener-bener. nggak? Ada salju-saljunya biasanya, ada lagu-lagunya. Iya. Benar. Itu ya, berarti ibarat kata sama Bang, kita juga awalnya begitu. Aduh ngapain nih podcast nih, cuman ternyata oh ini enaknya. Nggak nyiapin materi sama nggak deg-degan kalau kayak stand up kan. Iya. Betul. Dan di tengah COVID juga mungkin konten-konten beberapa podcast kita juga baru ditonton orang memang pas pandemi pada waktu itu ya. Betul. Awal COVID makanya bisa dibilang ya kita kangen dengan COVID sebenarnya. Iya, gitu. iya. Tolong orang Wuhan makan lagi lah kalau Betul. kangen viralnya doang bukan Iya, kangen pandeminya bener. gitu Makanya kita maksudnya. punya hashtag terima kasih Wuhan gitu Bang. Iya. Dan mungkin juga karena waktu itu ada social distancing ya, jadi orang itu nggak bisa ngobrol, nggak bisa Bener. nongkrong. Benar. Sehingga feel nongkrongnya itu justru didapatnya lewat podcast. Yes, Bener. betul. Karena saya juga pada saat nonton podcast jadi berasa ikutan nongkrong di situ nggak sih? Padahal kita nggak terlibat sama sekali kan. Iya. Benar. Magicnya podcast itu ada di situ tuh. Feelingnya di situ ya. Iya. Betul. Berarti itu tadi menurut Bang Ari adalah podcast komedi itu bisa untuk membahas isu-isu yang sensitif gitu ya. Iya, Bisa iya. dibalut dengan komedi. Dan komedi. Dengan menghibur Benar-benar. gitu. Nah, kalau Cynthia sendiri ini, kan selama ini taunya sebagai guest doang di podcast-podcast. Sebenarnya punya podcast sendiri gak sih? Punya. Punya. Apa Punya. namanya? Podcast. Belum Belum ada sih. ngarang lo, itu jatuhnya ngarang. Baru mau bikin. Baru mau bikin. Baru mau bikin. Boleh Nggak, tepuk belum ada, tangan belum yang ada. nonton podcastnya Cynthia yang baru mau dibikin? Ada? Nggak ada, mungkin. Ada aja. Terlalu menjilat Mbak, terlalu Nggak, menjilat. Karena podcastku tuh adanya di eksklusif. Oh, yang bayar pakai Eksklusif. koin. Iya, Oke, kalau begitu kita tanya, kalau dia beneran bikin podcast, siapa yang mau nonton? Tuh. Nah, lumayan 7 orang. Banyak juga ya. Karena aku nggak pede kalau di share di YouTube karena agak idealis, sok-sokan idealis. Oke. Tentang apa? Otomotif. Kalau di YouTube enggak Kak, aku suka adventure kan. Jadi traveling kontennya aku Oke. suka segala konten tuh dibalut sama sinematik gitu. Jadi kalau coba untuk podcast aku senang ngobrol, aku senang Oke. ngulik sesuatu hal tapi Oke. ngerasa masih belum pantas lah. Untuk bikin podcast. Untuk bikin podcast. Iya, pengen iya. kalau pengen banget. Iya, Cuma iya, iya. Ya Jadi bikin. lebih ke podcast di eksklusif aja. Benar. Ya maksudnya kan orang Jakarta Utara kan? Iya. Ya bisa lah podcast sama Marcel mah. Bisa. Ya, Kan dia udah nganggur. Siap. Ya. Siap Pak. Kan siapa? Siapa? Siapa bangku gitu openingnya. Siapa bangku? Podcast otomotif menarik sih ya. Cynthia sambil nyetir ngobrol sama nebengin orang gitu. Siapa tuh? Om Mobi available Om sih. Mobi. Betul. Iya. Iya. Belum. Tapi pengen. Tapi pengen. Insya Allah. Cuma Iya. pengen ngangkat
isu-isu yang mungkin lebih erat sama Priok kali ya. Oh spesifik Priok nih? Bajilo. Oh segmented ya? Segmented. Oke. Tips ngambil koin dari kapal di pelabuhan Oke, gitu-gitu dia tipenya dia. Nah tadi kan ya Cynthia ngomong interestnya adventure. Ya. Nah, kalau untuk tontonan podcast sendiri apakah harus yang adventure juga atau yang di luar yang kamu ini? Kalau aku pribadi nge-create sebuah konten emang sebenarnya untuk memanjakan mataku aja sih. Oke, Gitu. udah pasti podcast pertama kamu MLD kan pasti? MLD. MLD. Iya. Nah, yang lainnya Betul. temanya apa biasanya? Yang lainnya Tema-tema. Emang ada podcast lain selain MLD ya? Itu dia makanya. Aku pikir cuma ini doang di Gak Indonesia. ada lah. Ada lah. Oh baru tahu nih, ada sih, nih. Apa? Tapi kurang aja. Kurang ya. sih, Jadi, bener. Mungkin pengen nontonin kalian berdua di MLD. Itu. dia. Tolong red cardnya naikin gopek ya. Iya. Apa biasa komedi kah atau yang Kalau memasak-masak gitu? Enggak sih, lebih aku suka ngeliat isu-isu yang lagi naik aja. Oh. Current issue aja ya. Untuk keep up kan sama apa yang terjadi. Iya, supaya update lah, tetap up to date Bener, lah bener, gitu bener. hitungan. Soalnya kalau Bang Ari kan agak jarang nonton podcast lain. Betul. Sukanya live TikTok Emang. orang lain. Wow. Tahu aja dia ya. Wow, Tahu aja. sangat Soalnya itu personal. menghibur juga. Dan pesan moralnya ke saya kena banget. Tapi kayaknya ke saya doang. Ke saya dong. Iya. Aduh. Nah, formula konten atau podcast komedi yang ingin menyampaikan pesan penting menurut Bang Ari Kriting. Apa formulanya Bang? Oke, ini saya share sedikit ya. Kenapa Ya. kemudian saya senang sekali dengan podcast yang belakangan ini saya kerjakan ya. Yang sama Pras, Sama Bang Mamat. sama Mamat, sama Abdur yang Titik kami kumpul. berempat gitu ya. Karena Indonesia ini kan sebenarnya kebudayaannya ini mungkin bisa juga di skema yang bisa juga diperkenalkan sama teman-teman lain. Betul. Kebudayaan kita itu kan beragam ya. Yes. Dan untuk memperkenalkan kebudayaan itu sebenarnya ya tidak segampang itu. Oke. Teman-teman yang ada dalam ruangan ini ketika saya bicara tentang Indonesia Timur belum tentu tertarik gitu kan. Karena Yes. kita punya kesibukan dengan kebudayaan kita masing-masing. Saya merasa kebudayaan saya menarik. Tapi mungkin teman-teman juga merasa ya kebudayaan saya juga menarik. Terus kenapa saya harus penting mendengarkan tentang apa yang terjadi dengan kalian. Dan kebudayaan itu bukan hanya sekedar tari-tarian, baju adat, bukan. Habit dan kebiasaan itu kan juga merupakan bagian dari kebudayaan ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita lupa tuh hal-hal sederhana seperti misalnya orang Priok ngapain, orang Depok ngapain, orang Buton ngapain. Itu kebudayaan juga gitu. Dan itu yang menurut saya berhasil kami sampaikan lewat podcast Titik Kumpul tadi itu. Karena ada formulanya nih yang ditanya tadi kan formulanya apa ya. Karena ternyata kehadiran Pras Teguh di situ benar-benar mengubah permainan podcastnya kami, skemanya kami. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya, saya, Mamat, Abdur ketika ngobrol itu segmented. Ya. Kita tidak punya cerminan penonton nerimanya seperti apa nih. Oke. Iya kan? Oke. Tapi ketika ada Pras menjadi salah satu bagian dari kami, dia justru menjadi cerminannya penonton. Jadi ketika kami oke. membicarakan sesuatu yang sifatnya internal, Oke. yang knowledge-nya itu hanya ada sama orang timur, Prasnya jadi nggak paham. Oke. Ketika dia nggak paham, dia jadi tanya, apa sih yang kalian tertawakan? Saya juga pengen dong ketawa. Dan kami secara refleks menjelaskan kepada Pras. Yang kami ketawakan itu konteksnya ini Pras, kalau di Indonesia Timur Oke. itu ada begini. Oke. Dan ini ternyata yang menjadi salah satu menu utamanya podcastnya kami gitu. Oke. Ini yang mungkin teman-teman nanti ke depannya kalau misalnya mau bikin sesuatu seperti itu, hal seperti ini bisa, formula seperti ini bisa dipikirkan di awal gitu. Kami nemunya di tengah malahan. Jadi itu menurut saya sebuah medium yang sangat menyenangkan gitu. Nah, sehingga mungkin teman-teman bisalah kolaborasi dengan seseorang yang mungkin tidak ada di circle-nya Sekitar teman-teman. kalian. Misalnya nih, Cynthia mau bikin konten soal otomotif. Yes. Ketika dia kolaborasinya sama orang-orang yang paham dengan mindset bahwa saya harus butuh orang-orang yang paham nih supaya kita bisa saling mengisi satu sama lain. Belum tentu kejadiannya seperti itu. Oke. Bisa jadi malah orang yang tidak paham itu menjadi trigger semua pengetahuan itu bisa dikeluarkan gitu. Oh. Jadi itu sih menurutku sebuah formula yang bisa menjadi pilihannya teman-teman. Karena kan kadang-kadang ketika ngumpulin bikin podcast yuk, Ya. nyarinya itu yang sewarna. Betul. Karena biar sama-sama paham nih. Ya. Padahal kadang-kadang butuhnya justru kita butuh satu orang mungkin yang Pembeda. pembeda gitu sehingga dia yang menjadi katalisnya kita kalau kita bicara Benar. katalis ya. Yang menjadi katalisnya kita dengan penonton yang Umum. general gitu. General. Sorry Ya. saya potong Bang. Kalau sewarna, bungkus kayak Melanesia.
Itu yang terjadi. Saya sudah bikin Melanesian. Ada, jadi buat yang belum tahu, Bang Ari ini sebenarnya udah punya podcast sama Bang Mamat, Melanesian. sama Bang Abdur, bertiga tuh, bungkus. Cuma 8 episode. Nah, itu begitu harus selalu sama. Bang Pras Teguh, wes. Teman-teman kalau mau lihat produk gagal boleh deh cari, masih ada. Oh masih ada ya? Iya, Iya, iya. Jadi menurutku sih, jadi di antara keberagamannya Indonesia ini, Betul, menurutku podcast itu punya posisi yang ideal gitu. Karena kan kadang-kadang kita juga kalau bicara suku kan sensitif ya Pak ya. Benar. Bicara ras, bicara suku itu sensitif. Tapi ketika kita bicarakan itu dengan orang yang tidak tahu, oh pras itu memang kita yang orang timur yang kadang-kadang deg-degan. Karena dia kadang-kadang tertawanya itu di part-part yang nggak boleh gitu kan. Yang seharusnya tidak Iya kan? ditertawakan. Yang nonton kayak kita ngomong gitu kelepasan. Misalnya nih kita ngomong nama daerah. Oke. Di telinganya pras itu bisa lucu banget nama daerah kita. Iya, gitu. iya. Kita yang punya daerah itu kayak aduh mati nih kita diomelin orang yang punya daerah. Iya kan? Tapi ternyata itu tidak. Karena apa? Karena penonton akhirnya memaafkan tertawanya si pras. Oke. Wajar dong dia tertawa karena dia nggak tahu. Setelah kita kasih tahu itu menjadi tambahan pengetahuan buat orang lain gitu. Betul. Jadi komedi itu kenapa di sini kita akhirnya bahas komedi itu sebagai katalis perubahan karena itu kadang-kadang ketika kita tertawa karena ketidaktahuan kita, dia menjadi katalis untuk kita memberikan pengetahuan yang baru gitu. Yes. Jadi ya semoga aja penonton kita nggak sesensitif itu ya, Betul. bahwa tertawa itu nggak selalu mengejek gitu. Benar. Tertawa itu bisa jadi karena rasa ingin tahu yang ingin disampaikan gitu. Oke. Jadi kita tinggal membagikan informasinya, baru dia bisa dapat pengetahuannya, tapi komedinya juga tetap ada gitu. Itu sih kalau menurutku ya. Tapi Iya. aku setuju banget sama Kak Arya, karena ini juga baru kejadian Kak. Kemarin Ah. aku ada exhibition match di Brunei, Oke. ya kan, dan kami dikumpulin lah dari Malaysia, Oke. terus ada dari Brunei, ada dari Indonesia. Sampai akhirnya aku nge-create suatu konten yang menurutku, kan kalau kata Kak Ari, kalau ada orang outsidernya nih, bakal jadi ngasih knowledge ya, buat mewakili para penonton yang nggak tahu budaya. Nah pun sama sebenarnya, tapi menurut aku bisa dikutip lagi, nggak cuma buat penonton, tapi buat aku juga. Contoh, aku lagi jalan di event itu, aku coba ajak salah satu temanku yang beda kewarganegaraan, Oke. bahasanya Melayu, dia orang Malaysia, yuk kita sholat, kata aku gitu. Oke. Kita masih lama kan mainnya, terus kata dia, iya yuk kita sholat. Kamu bawa telekung nggak? Kamu nanya gitu? Kata dia, Oh, kata kamu dia. bawa telekung nggak? Oke. Ada. Oke. Aku bilang gitu, ada. Ada. Dalam hatiku kayak, apaan ya telekung ya? Oh mungkin tempat air wudhu. Ya Belum kan? tahu Jadi apa aku rekam semua, telekung mungkin itu. telekung Iya, itu iya, air iya, wudhu. iya. Sampai akhirnya kita jalan ke dalam, dia kayaknya nggak yakin sama kata-kata aku ada nih. Oke. Sampai akhirnya ditanyalah dia ke kru, dia nanya ke kru, ada telekung bang? Ya kita cek dulu katanya gitu. Di sana aku masih questioning, apa ya ini telekung ya? Oke. Sinti ngapain kita kesini? Oh bentar aku ngambil sesuatu, aku bilang gitu. Terus aku ambil lah, mau kena. Oke. Travel size kan? Yes. Aku buka, dia buka. Telekung tuh apa sih? Kata aku gitu. Itu terusan sarung kata dia gitu oke. kan, sarung. Terus telekung, ini bukan, aku ngomong gitu. Dikeluarin lah itu. Wah keren kata dia, iya ini telekung. Menurutku itu kayak, apaan sih ini namanya mau kena coy. Akhirnya jadi perdebatan kan, aku up ke sosial media. Dan yang menariknya adalah ketika aku posting, ternyata teman-teman di daerah Sumatera nyebut mukena itu telekung juga. Benar. Nah ini kan jadi salah satu informasi yang nggak cuma buat penonton aja, tapi buat aku loh ternyata gitu. Jadi sumber ilmu juga buat aku. Mungkin kalau orang yang ngelihat bakalan ketawa sama story-story yang udah aku ceritain itu, karena emang pure lucu banget kata-kata telekung tuh kayak apaan sih telekung gitu. Tapi ternyata oh gue loh yang nggak tahu, bukan ini tuh sebenarnya common things bahkan di daerah yang nggak di Jawa ya, mungkin yang di daerah Sumatera gitu. Betul. Makanya kalau tadi bilang kolaborasi aku agree gitu. Ngebungkusnya harapannya juga semoga nggak jadi sesuatu yang jadi hal yang berat, jadi sesuatu hal yang dikit-dikit jadi sensitif, nggak cuma menuduh aja, tapi dari ketawa bisa jadi pendekatan secara emosional sih. Gitu. Itu relate banget karena kan gue dari Sumatera juga bang. Jadi kalau teman-teman itu misalnya main ke Medan gitu-gitu, jadi itu mesen di warkopnya itu ada namanya es teh manis dingin, itu nyebutnya mandi. Manis dingin. Es teh manis dingin. Jadi namanya mandi, suka disingkat-singkat memang orang Medan. Jadi orang Jakarta datang, mandi kau bang? Udah mandi dari Jakarta bang. Jadi Mereka istilahnya beda gitu. jadi Iya, kan kita pernah ke Medan bareng kan.
Di warkop emang agak bingung dia kayak, Mas mandi gue bilang kan. ST maksudnya, enggak saya mau mandi beneran di sini gitu. Oh, tapi kalian Sumatera. Kira kalian Betawi loh selama ini. Halo Bang David Nurbianto. Iya. Dapat jemput Berarti Betawi. gitu ya, sarung ya tadi ya ternyata berarti itu. Sarung. Kalau di Iya, Sulawesi mau kita kena. itu telako dibilangnya. Telako. Iya, kalau di Sulawesi telako. Telako. Berarti itu temennya orang Malaysia tadi ya? Dari Malaysia. Dan Perbedaan. setelah bikin konten itu langsung mau diklaim sarung punya Malaysia? Enggak semua benar. Enggak dong. Cukup batik, rendang, upin, semua. Terbaru wayang. Wayang. Makanya kita harus semangat untuk menunjukkan identitas budayanya kita lewat Betul. konten apapun. Betul. Ya, supaya itu jadi miliknya kita, jangan Milik diaku-aku. kita. Betul. Yoi. Iya. Kalau mau klaim orang Malaysia klaim aja tuh wasit Bahrain kemarin tuh. Ya. Buat Ya, kalian ya, aja ya, itu. ya, ya. Kan punya Bahrain. Nah motivasi Cynthia sendiri untuk masih bikin konten-konten kayak yang tadi itu apa Cynthia sebenarnya? Sebenarnya aku kalau dibilang konten komedi juga nggak terlalu erat ya Kak. Ya. Tapi aku coba ngebiasain mengedukasi dan melakukan pendekatan untuk ngedengar audiens lebih dalam. Memang pendekatannya lewat komedi gitu. Ini ya, Karena paling menurut enak aku hal-hal yang paling bisa kita kasih ke orang lain itu kan dari bercanda gurau ya. Ya. Maksudku gimana cara kita bisa dapetin simpati orang juga mungkin salah satunya dari komedi gitu. Iya. That's why ada satu hal yang aku pegang juga. Kenapa sih harus pendekatannya lewat komedi walaupun cuma di story aja misalnya gitu. Oke. Karena ada katanya. Ini dia. Katanya rezeki yang paling besar adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Rezeki yang Itu. paling besar adalah ketika kita bisa membahagiakan orang. Jadi itu mungkin jadi salah satu hal yang bisa nge-maintain aku bisa ada di titik ini gitu. Oke. Iya, menarik. Coba kasih pertanyaan itu buat gua. Apa tuh? Motivasi lo apa sih masih bikin konten komedi? Cicilan banyak. Nah. endorse. Berhubungan sama Realistis aja, Sob. Tidak usah terlalu idealis dan realistis aja. Bener. Hampir semua lemari saya Bang itunya saya nggak beli baju Bang. Barteran semua, mantap. Nah tantangannya apa nih bagi Bang Ari dan Kak Cynthia untuk menyampaikan isu dari komedi nih? Kesulitannya di mana gitu kesulitannya? Saya ya. Ya. Betul. Kalau saya sih sejujurnya teman-teman ya, kalau komedian tuh kesulitannya cuma satu. Menghadapi sensitivitas yang sedemikian tinggi ya. Karena ruang-ruang bagi komedi itu paling berat itu kalau udah ketemu sama ruang-ruang yang dianggap sensitif, ya enggak? Kita itu bisa mengkomedikan apapun gitu. Betul. Kita itu bisa banget mengkomedikan apapun. Yes. Tapi kadang-kadang tujuan dari sebuah komedi itu berbenturan dengan nilai-nilai yang menurut saya di negara kita itu nilai-nilainya masih belum ketakar gitu. Sebenarnya nilai-nilai itu yang mana sih yang mau dipegang gitu. Oke. Di satu audiens bisa jadi itu tidak menimbulkan ketersinggungan. Pede dong kita, kayaknya ini aman deh. Betul. Ternyata di audiens yang lain bisa menimbulkan ketersinggungan. Benar. Jadi menurut saya sih kalau dibilang konten-konten komedi itu tantangannya apa sih? Tantangannya sih menurut saya adalah pemahaman yang belum merata gitu. Oke. Dan itu memang kendala banget untuk audiens kita yang ada di seluruh Indonesia. Kita tahu sendiri bangsa kita juga budaya literasinya masih belum di taraf yang cukup untuk menjadi sebuah bangsa yang maju ya. Dan itu sebenarnya komedi itu punya hambatan di situ karena komedi itu juga berkaitan erat dengan referensi juga. Ya. Jadi kalau orang banyak referensinya dia lebih banyak yang bisa ditertawakan gitu. Kadang-kadang kita ngelempar jokes maksud kita ke arah sini tapi karena dia nggak punya referensinya antara dia dengan nangkap atau dia nangkapnya dengan cara yang keliru. Jadi menurut saya sih kalau ditanya tantangan terbesar konten-konten komedi itu apa sih? Ada dua sih menurutku sih. Menghitung kadar sensitivitas audiensnya kita dengan mengukur kadar pengetahuan audiensnya kita gitu. Jadi itu yang harus kita pahamkan dulu skemanya di mana gitu. Itu sih menurutku. Benar. Ketersinggungan di Twitter tuh pasti menghalangi banyak komedi ya. Betul, bagi orang-orang yang pernah dihujat. Gembok banget untuk kita tuh udah susah Iya, banget iya, itu kalau iya, udah orang iya, iya. lawan orang tersinggung. Benar. Ya gimana dong Iya, orang iya, perasaan iya. dia tersinggung Benar. gimana? Iya. Jadi harus satu referensi ya Bang ya. Satu frekuensi juga. Frekuensi karena Satu frekuensi juga. selucu-lucunya lu misalnya lu stand up di panti jompo nggak kena anjir kan. Iya. Lu materi lu Gen Z. Karena kan kita waktu setup pas punchline dia udah lupa setupnya apa. Maksudnya ini kan buka yang lain Iya YouTube. dia nonton menit kedua kayak ini siapa sih tadi? Gitu, Eh. Karena
komedi itu sangat bergantung sama referensi teman-teman. Betul, betul, Iya, betul. iya, Bergantung iya. sama referensi. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita berkomedi, itu kayak orang paham gak sih itu? Betul. Ya, 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 ya. Konteks ya, betapa pentingnya Konteks. konteks. Benar, benar. Iya, iya. Kalau Cynthia apa kendalanya? Aku kayaknya, aku kan bukan komedian juga ya Kak. Ya. Maksudnya tapi untuk Kamu nggak jadi komedian? alhamdulillah. Kamu lucu kok. As a creator, content creator. As a content creator untuk nerapin sisi komedi di setiap kontenku, balik lagi mungkin emang yang aku pilih nggak di situ, tapi mencoba melibatkan lah pasti ya, karena itu yang paling terdekat dengan hubungan manusia. Aku ngerasa apa yang dijelasin Bang Ari itu sebenarnya aku juga ada lah keresahan itu. Oke. Mungkin salah satu challenge-nya yang tadi, aku setuju banget kalau referensi orang tuh beda-beda ya, preferensi Betul. orang tuh beda-beda. Karena akhirnya dari apa yang sudah aku create, jadi bisa merefleksi diri aku lagi gitu. Oh ternyata yang menurut orang ini lucu, belum Oke. tentu menurut mereka lucu gitu. Tapi dari situ juga alhamdulillah aku ngerasa Oke. syukurnya Oke. aku terlahir bukan seorang komedian. Nah, oke. Kayak Bang Ari, aku ngerasain banget struggling kalian lah, Ya, ya, ya. harus lucu. Betul. Sedangkan aku sebagai content creator alhamdulillah gak punya beban itu. Oh, Nggak harus itu kayak Nggak harus. sunahnya aja. Ya, gitu sunahnya aja. Sunahnya aja, oke, oke, Sunahnya oke. aja. Nah tadi Cynthia bilang kan setuju sama Bang Ari harus satu referensi segala macam. Pernah nggak sih nolak cowok karena jokesnya nggak nyambung? Beban pasti sih. Ya kan? Pernah kan? Jadi kayak, aduh ngobrolnya Kayak nggak garing enak banget lagi. kan, kayak garing banget kan. Iya. Apaan sih? Pernah. Walaupun Dia ganteng apa kayak, Cakep segala macam. tapi nggak masuk. Nggak masuk lagi. ya. Kurang lagi Kurang gitu. ya. Iya. Tapi menurutku itu penting sih. Memilih pasangan itu salah satu kriteria memilih pasangan itu kita bisa lihat dari apa-apa yang membuat dia menangis dengan apa-apa yang membuat dia tertawa. Wih. Soalnya dulu Cynthia gitu baru first date cowoknya udah kayak mau minum gini. Ah. Iya iya gitu ya. Lama banget itu. Ditolak lah sama Cynthia lah lo yang bener aja. Bener. Karena Cynthia biasanya bukan mata kanan, mata kiri. Lucunya cuman beda itu loh. Bener-bener. Oke kita ada Q&A bagi para penonton yang ingin menanyakan Betul. pertanyaan kepada Ari Kriting atau Cynthia Mariska. Oke Ah, silakan. ada tuh. Kita beri 3 pertanyaan. Ya. Siap boleh mas-mas. Yang mana? Siapa? Yang mana pertanyaannya? Udah ada mic ya? Oke silakan dikasih mic, kakak. teman-teman? Boleh perkenalkan namanya, Oke. zodiak dan juga golongan darah. Cek. Ya. Oh kakak. Selamat sore. Sore. Perkenalkan nama saya Rosi. Tadi tuh saya agak kaget gitu ngelihat Kak Cynthia Mariska. Saya pikir ada personilnya Stray Kids di sini. Keren. Mirip gak sih? Keren. Sama ada dikit-dikit Rembayang gak sih? Rembayang bener. Cantik banget Kak. Nah saya Thank you. tertarik dengan pembicaraan diskusi kita karena tadi sebelumnya tuh pas banget ngomongin tentang budaya Ya. begitu. Jadi mungkin kalau saya gitu kayaknya cocok nih misalnya Kak Cynthia Mariska tuh jadi duta budaya gitu yang karena kan tadi konten-kontennya ternyata katanya mengedukasi ya Kak gitu dan bisa viral misalnya budaya tuh gimana sih cara pakai kain kebaya walaupun enggak maksudnya saya enggak harus gitu dengan mengkomplain busananya enggak Kak gitu tapi bisa jadi mungkin itu bisa jadi acuan gitu. Nah, kira-kira kalau kakak menurut Kak Cynthia gitu, gimana sih tentang budaya? Contohnya gitu, kain itu pakai kebaya. Karena waktu itu saya pernah di pesta literasi itu Kak Hannah Al Rashid itu Oke. pakai kebaya gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi ini kalau dari persepsinya Kak Cynthia gimana tuh tentang busana tadi menjadi apa sih namanya? Face off. Tren, menjadi tren lagi gitu. Transfer knowledge budaya begitu di konten buat kakak sendiri. Itu aja sih, thank you. Oke, thank you. Terima kasih kakak. Oke, Ini mungkin di-collect dulu atau langsung dijawab? dikolek kali ya. Kolekin dulu, kolekin. Apa langsung jawab dulu nanti lupa. Jawab dulu deh itu Jawab dulu bentar, pendapatnya sebentar ya kakak. Kak Cynthia tentang Iya, budaya iya. tadi itu ya. Benar, karena dia bilang tadi benar banget kakaknya bilang kalau Cynthia cocok jadi duta buaya. Karena- Bukan dong, nggak Budaya, buaya dong, budaya, budaya. budaya. Oh bukan buaya, sorry. Buaya. Sorry. Oh, Oke, terima kasih kakak pujiannya. Alhamdulillah dibilang kayak Stray Kids. benar. Tapi makasih pertanyaannya dan makasih juga kalau ningkatin salah satu kepercayaan diri aku. Kalau aku di challenge lah ini ya, jadi salah satu challenge baru buat
Betul. Cynthia Mariska nextnya mungkin harus lebih dekat lagi dengan konten-konten kebudayaan gitu ya. Karena mungkin lihat dari aku punya branding image, tapi dari pertanyaannya aku ngerasa menyentuh tingkat kebudayaan ini salah satu level yang cukup tinggi. Oke. Karena seperti yang kita tahu budaya di Indonesia tuh kan banyak banget banget. ya. Mungkin kalau misalnya dari segi outfit, dari segi apa yang aku pakai dan apa yang aku ingin representasikan kepada masyarakat luas dan melibatkan budaya, mungkin aku belum di situ. Tapi yang bisa aku katakan adalah dari dulu, dari awal aku viral sampai detik ini mungkin, alhamdulillah selalu dekat dengan budaya, walaupun tidak dari pakaian. Betul. Tapi dari lagu. Musik. Alhamdulillah. Betul. Pertama kali aku viral juga sama Koplo. Koplo. Mengenalkan dangdut ke ranah yang lebih luas lagi, bahkan sampai ke negara lain. Betul. Itu sudah terbukti kemarin ketika aku datang ke Brunei juga, yang di setel emang Koplo-Koplo. Oke. Terus yang kedua ada lagi sama Dul Sumbang, Living Legend. Salah satu lagu-lagu dari Indonesia. Ini Oke. salah satu budaya yang mungkin aku bisa sumbangin ya, aku bisa ikut ada tanggung jawab moral yang emang harus aku sebarkan lewat yang sebisa aku. Oke. Apa contohnya mungkin dari lagu, dari tren apa yang aku pakai, dan next ketika nantinya aku di challenge seperti ini, insya Allah bakalan aku coba, dan ketika nantinya ini berhasil jadi sesuatu yang bisa mengembangkan budaya kita, aku bakal follow kamu. Wais, benar. Kemarin sama Dul Sumbang collab. Sama Dul Sombong kapan? Aduh, udah sombong. Sombong banget gua Sombong anaknya. banget. Jadi mungkin nextnya juga ini jadi salah satu wishlist aku Kari. Kalau pertama aku sudah sama sama legendnya Jawa, almarhum Pak Didi Kempot. Mungkin tahun kemarin atau tahun ini aku sama living legendnya Sunda, Yes, sama Dul Sumbang. Mungkin nextnya bakalan sama Batak, sama living legendnya bener. Sama Bang Ari. Timur, Kalau sama sama Bang Batak Ari. kalau mau Batak mau kira enggak dong? Aduh, enggak dong, kiper Bener. dong, kiper. Trio ambisi. Tidak ambil. Terima kasih Batak. Mungkin ada nanti geser sedikit di Black Brothers Manado. mungkin tuh, di Benar. timur. Betul. Black Brothers. Ada Gunawan dari Sulawesi. Betul. Gunawan. Betul, Terus betul. mungkin sama artis-artis lain yang mereka berjuang di ranah yang mempertahankan kebudayaan Indonesia. masing-masing. Iya, gitu. iya, iya. Kalau mau lihat orang yang sangat mempertahankan kebudayaan Indonesia, kalian bisa lihat teman-teman datang ke gala premier film-film. Oke. Tuh atasnya kemeja, bawahnya tuh kain. Ya biasanya gitu. Ya, Tapi ya. dulu aku sering kayak gitu juga Kak. Dwi Sasono gitu. Kalau outfit walaupun kadang-kadang mungkin orang lihatnya aneh ya, aku pakai hoodie tapi pakai kain. Nah, Cuma kan emang kita berbusana tuh kalau nggak pede pakainya orang Yes. pasti kayak aneh. Tapi kalau kita pede, Betul. orang, ih kayaknya seru juga ya kayak gitu. Oke. Makanya aku suka salah satu movement ada berkain. berkain. Betul. Salah satu berkain ini jadi menurutku jadi salah satu trigger lah ya. Mungkin bisa jadi salah satu trigger untuk Gen Z yang kiblatnya udah terlalu barat, tapi Betul. at least dia tetap mempertahankan kebudayaannya gitu dari movementnya berkain ini. Gitu. Betul. Makanya gue juga kadang acara gitu kan bawa kain baju Erigo tetap ya nggak apa-apa. Itu Yang penting udah ada satu yang merusak kainnya itu jatuhnya. Merusak kainnya. Tapi orang yang paling cocok berkain menurut saya Bang Ari. Bang Kenapa Ari ya? tuh? Waktu menjadi Maruf Amin. Oke, Dia pertanyaan kok kedua. pernah cosplay, maksudnya cosplay. tribut. Cocok. Wibawanya ada. Ada. Dong. Karismanya ada. dong. Bener, makanya kredit saya nih. Gak gampang lo pakai sarung itu. Nggak gampang. Gampang, mikulnya berat itu. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Next question. Ada lagi Halo, yang ingin bertanya? dengan kakak siapa? Halo, dengan saya Yunita. Iya Nita, silakan. Yunita. Oke, karena tadi udah tanya ke Kak Cynthia, saya mau nanya ke Kak Ari. Ini. Oke. Alhamdulillah. Sebelumnya, congrats ya Kak buat film pertamanya Kakak Bos. Hidup Wih. Tangan dong buat sutradara terkenal kita. Gila. Oke. Udah berapa film? Kalau lihat misalkan di podcast Titik Kumpul ya, ada Bang Abdur, kemudian ada Mamat, Kak Ari sendiri di situ. Nah itu memang banyak sekali, atau di beberapa platform lainnya misalkan itu biasanya menyentil isu-isu sosial, pemerintah dan lain sebagainya. Nah yang mau saya tanyakan di sini seberapa besar sih Kak komedi Indonesia itu bisa jadi motor untuk menjalankan fungsi nih misalkan pengawasan, kritik dan
apa pengaruhnya ke kehidupan masing-masing? Kemudian kenapa masih bertahan di sana? Thank you. Ini nih. Pertanyaannya Pertanyaan, luar biasa. Pertanyaan. Pertanyaan kualitas debat pilkada ya. Tadi dia bilang di podcastnya bersama Bang Abdur, Kak Ari, dan Mamat ya. Mamat gak ada panggilan respectnya? Gak ada respect. Bang Abdur, Kak Ari, dan Mamat tadi. Gak perlu respect itu untuk penjual senjata, gak perlu. Bahkan saya menyarankan pakai kata si Mamat. Udah kayak Si Mamat. udah kayak kartun anjir. Iya. Ya. Kalau sentilan-sentilan sosial ya, saya mau cerita sedikit bahwa komedi itu memang pada dasarnya ya lahir dari keresahan sosial awalnya gitu. Keresahan Ya. umum ya. Keresahan umum, utamanya kayak stand up komedi ya. Betul. Stand up komedi itu sebenarnya lahir di era-era ketika perbudakan Amerika. Ketika mereka tidak punya pilihan lain selain berdiri dan menertawakan hal-hal musibah yang mereka alami gitu Iya, sebagai budak-budak kulit hitam. Kemudian akhirnya berkembang menjadi stand up komedi gitu. Nah, di banyak negara yang mungkin komedinya sudah lebih dulu maju ya. Posisi komedian sebagai bukan kita mau bilang sebagai penyeimbangnya pemerintahan, bukan ya, tetapi sebagai salah satu opsi untuk menyentil pemerintahan itu memang sudah ada sejak zaman dahulu kala gitu. Kalau misalnya teman-teman akrab dengan yang namanya Abu Nawas, tahu ya? Pernah dengar ya, pasti namanya Abu Nawas ya. Abu Nawas. Ya. Sebenarnya itu mungkin kalau orang yang ingin tahu nama aslinya, Abu Nawas itu sebenarnya Nasaruddin Hoja. Dan dia itu adalah sebenarnya seorang sastrawan dan juga penyair di zamannya Harun al-Rasyid. Kenapa kemudian dia menjadi salah satu orang tokoh yang populer dengan nama Abu Nawas? Abu Nawas itu nama panggung lah ya. Dengan nama Abu Nawas karena lewat karakter Abu Nawasnya itu, dia itu bisa mendelivery masukan-masukan dan kritik kepada Raja Harun al-Rasyid. Sultan yang pada saat itu dinasti Abbasiyah dia yang membawa zaman keemasan gitu. Artinya sultan yang prestasinya banyak pun butuh diingatkan gitu. Dan kadang-kadang mungkin kalau bawahan-bawahan itu kan kayak, wah dia udah melakukan banyak hal baik ini, mau diingatkan apa lagi gitu. Nah, si Abu Nawas lewat Nasaruddin Hoja ini, lewat Abu Nawas ini lah yang kemudian akhirnya memberikan gambaran-gambaran lewat pendekatan yang komedik. Jadi ketika orang diingatkan juga nggak sakit hati gitu. Dan dia dalam kisahnya itu menjadi salah satu sahabat akrabnya Raja Sultan Harun al-Rasyid itu ya. Menjadi tokoh masukannya. Di pewayangan juga seperti itu. Kita juga mengenal karakter Semar Punakawan ya. Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Ini kan sebenarnya karakter yang cukup komedik gitu. Tetapi karakter komedik berempat ini selalu difungsikan sebagai pemberi masukan kepada raja-raja yang dia temui di jalanan gitu. Untuk memberikan masukan kepada penguasa. Kemudian kita mundur lagi ke era sekarang, saya pernah baca salah satu penelitian bahwa Barack Hussein Obama, kulit hitam pertama yang terpilih sebagai presiden Amerika, itu pada akhirnya bisa terpilih karena kerja-kerja komedi yang sudah dijalankan selama puluhan tahun, sejak tahun 1960-an, komedi-komedi yang dirilis oleh teman-teman kulit hitam di sana itu, akhirnya melunakkan batas-batas rasial di antara mereka. Orang jadi bisa menerima gitu. Jadi ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa salah satu roots kenapa Barack Hussein Obama diterima itu karena delivery komedinya lewat Chris Rock dan kawan-kawan gitu loh, yang selama bertahun-tahun sudah dimulai sejak zamannya Richard Pryor gitu. Keresahan-keresahan itu yang kemudian disampaikan dengan komedik dan kemudian itu menjadi salah satu bahan bakarnya Barack Hussein Obama untuk maju sebagai presiden gitu. Kemudian juga tahun 98 salah seorang yang vokal banget untuk peralihan kekuasaan pada masa itu juga justru dari, kalau tahu Dono Warkop DKI. Nah, Mas Dono itu salah seorang aktivis papan atas yang juga rajin menyuarakan isu-isu sosial gitu. Sehingga kesimpulannya adalah komedi dengan kekuasaan dengan urusan politik itu sesuatu yang memang sudah seiring sejalan sejak zaman dahulu kala gitu. Kadang-kadang saking takut dan patuhnya kita kepada pemimpin, cara terbaik untuk mendelivery kritik dan masukan itu melalui komedi. Nah ini yang kemudian kadang-kadang suka disalahartikan. Balik lagi kepada teorinya saya di awal tadi bahwa tantangan utama dalam berkomedi itu adalah sensitivitas. Dan literasi gitu. Karena kadang-kadang komedi yang sebenarnya tujuannya adalah untuk memberi masukan tadi ini kemudian dimaknai sebagai sebuah penghinaan. Misalnya nih kita melakukan parodi. Yang tadi Sastra bilang, saya naik dengan profilnya Pak Maruf Amin.
sebenarnya tuh bukan untuk mendiskreditkan, itu adalah penghargaan gitu. Ya. Cara seorang komedian menghargai seseorang itu dengan seperti itu, termasuk roasting dan lain sebagainya. Jadi roasting kemudian parodi itu bukan usaha untuk mendiskreditkan, Betul. tetapi justru usaha untuk respect dengan cara yang komedi gitu. Benar. Jadi lebih gampang diterima. Jujur aja teman-teman, kalau seorang pemimpin masih disentil dengan komedi, artinya kita masih percaya pemimpin itu bijaksana. Itu tolak ukur. Jadi kalau teman-teman melihat, lah kok komedian masih berani masuk ke ranah politik ya, itu menunjukkan bahwa demokrasinya masih sehat. Jadi apapun konflik yang kemarin kalian rasa, Pak Jokowi begini, Pak Prabowo begini, selama masih ada komedi, berarti pemimpin kita itu masih pada jalur yang tepat. Oke. Itu menjadi tolak ukur ya. Berarti secara nggak langsung Bang Ari ngomong 5 tahun ke depan akan lucu banget nih. Karena saking beresnya maksudnya. Oh iya. Akan lucu banget dan boleh melucu. Nah itu dia. Jadi itu bisa menjadi salah satu tolak ukur gitu. Benar. Mudah-mudahan aja, saya sih percaya ya. Benar. 5 tahun ke depan komedi kita akan tetap tumbuh. Lucu. Kita masih tetap Tumbuh. boleh untuk membicarakan apapun selama memang tujuannya untuk memberi masukan. Masukan. Itu sih menurutku ya. Atau mungkin juga tidak. Nah, yang untung komedian kayak kita. Iya. Banyak materi. Iya. Pinggir jurang ya. Ya. Mudah-mudahan menjawab kayak Nita. Iya. Wah. Berarti ketika kita masih bercanda soal pemerintahan, kita bisa melucu itu, berarti pemerintahannya sedang baik-baik saja. Iya. Ketika kita nggak bisa bercanda lagi, berarti lebih lucu pemerintahan dibandingin bercandaan siapapun Betul. itu. Sebagai anak kan kalau ayahnya kita asik kan, orang tua kita asik, kita pasti berani bercanda kan. Betul. Tapi kalau yang kaku sama orang tuanya itu, yang nggak bercanda di rumahnya itu berarti ada pasti, orang tuanya keras itu. Keras nih, Iya, galak nih. Betul. Itu. Setuju, Jadi setuju. saya sih berharap kita tetap hidup di alam demokrasi yang membuat komedi itu tetap subur karena tidak ada sensitivitas dan pemerintah kita tetap melindungi karya-karya kita dalam ranah apapun termasuk komedi. Itu. Yo, itu dia. Yo, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong, teman-teman. Ari Keriting dan Cynthia Mariska ya. Betul banget. Karena ya ibarat kata Kapolri aja kemarin bikin lomba stand up komedi. Berarti siap dikritik ya kan? Siap dikritik pada saat itu ya. Jangan pada saat lain saya tidak tahu. Benar, siap dikritik tapi memang jangan sampai ada CCTV gitu kemarin. Iya. DPR juga setiap tahun bikin lomba stand up komedi. Betul. Ya kan? Itu anggota Dewan datang semua. Oke. Pada pakai AirPods tapi emang pas ada yang tahu. Oh, kebal nggak mau dengar. Oke, itu ya. Terima Itu kasih. seru sekali banget untuk nih, Bang Ari dan Kak Cynthia, thank you juga untuk semua yang sudah menyaksikan Datang. pada sore hari ini. Kita ada sesi foto-foto dulu, Cing. Ada sesi foto-foto dulu. Foto dulu. Yoi. Terima kasih Oza, Sastra, Cynthia dan juga Bang Ari Keriting. Luar biasa banget, thank you. Saatnya kita akan memberikan penghargaan, plakat apresiasi. Yang pertama akan diserahkan kepada Cynthia Mariska as a content creator. Lanjut, kita akan serahkan kepada Ari Keriting. Rangkuti dan Sastra Silala dari MLB Podcast. Baik, setelah ini merapat, kita akan foto bersama-sama.